Muibi, Ya. ngomong-ngomong soal kesialan, gue kan udah kenal kalian lama nih. Gue tahu bagus jeleknya kalian lah. Tapi yang paling gue notice dari kita bertiga, kita tuh bukan tipe orang yang sembrono. Kayak apapun itu. Misalnya pas lagi nyetir, pas makan, jalan, atau pas kenalan sama orang-orang baru. Dengan bersikap kayak gitu kan sebenarnya kita ngejaga diri sebaik mungkin dari hal-hal buruk yang bisa terjadi ya. Nah, pas banget nih, gue nyambungin sama ceritanya Lia. Dimana ketika seseorang tuh udah make sure banget hidupnya serba hati-hati, tapi ada orang lain di luar sana yang hidupnya sembrono, penuh kecerobohan, bahkan kejahatan. Rasanya pokoknya susah banget lah buat ikhlasin nasib kayak gitu. Sama aja nih, kayak perasaannya si Lia. Dimana dia tuh gak sudi banget, yang kakaknya tuh super baik, tapi tiba-tiba kena pengaruh, bahkan jadi penumbalan dari seseorang yang sebenarnya jauh dari dia, yaitu karyawan sama CEO gitu. Coba dibayangin deh, keluarga konglomerat dan keluarga menengah yatim piatu kayak Nabil sama Lia, bener-bener jauh banget kan. Jadi betapa kesialan itu tuh mengubah hidup seseorang seenaknya dan segampang itu. Oke, gue lanjutin lagi ya cerita kemarin. Jadi terakhir, Lia sama Tisha tuh buru-buru masuk mobil, abis jadi saksi matanya si Mas Burhan yang lompat ke waduk itu. Walaupun yang ngajak buat ngejar Nabil dan Vivi itu Tisha, tapi di momen ini si kisah Tisha tuh bener-bener kena banget. Lia bener-bener bisa ngelihat jelas gimana si Tisha itu tuh matanya gak berhenti melotot sama nafasnya tuh berat. Di momen ini, Lia sama Tisha tuh sama-sama tahu mereka tuh udah masuk ke dalam lingkaran praktek-praktek gaib. Di situ pilihannya cuma dua. Dalam situasi perasaan yang kacau balau gitu, mereka tuh harus nguatin mental buat lanjut ke jalan kampung ujung yang udah gak jauh lagi, atau balik pulang ke Jakarta. Lia di sini ngerasa harus nentuin keputusannya, tapi dia tuh gak mau maksain Tisha yang udah shock berat buat lanjut ke kampung ujung. Jadi dia nawarin buat putar balik aja tuh. Tisha di sini masih nimbang-nimbang gitu Muibi. Sampai akhirnya dia inget tuh sama bungkusan daun pisang yang mereka dapetin dari ibu-ibu penjaga warung itu. Ya. Dan ibu-ibu itu juga waktu itu bilang kan, kalau bungkusan daun pisang itu tuh mereka pakai di keadaan genting, walaupun mereka juga nggak tahu isinya tuh apa. Nah akhirnya Tisha sama Lia mutusin lah buat jalan terus ngikutin jalur yang satu-satunya ada. Mereka di situ berharap banget buat ketemu sama kampung ujung. Singkat cerita, mereka ngeliat nih ada gerbang perkampungan yang bagus banget, rapih, terbuat dari semen dan bata gitu. Pokoknya nggak kayak di film-film horor atau kayak yang suka dibayangin sama Tisha sama Lia lah. Kampung ujung ternyata kelihatan hidup gitu loh, Muibi. Dan itu posisinya tuh udah hampir jam 11 malam, tapi banyak rumah yang masih nyala lampunya. Beberapa warganya juga pada nongkrong-nongkrong di depan rumah, akur-akur banget lah kelihatannya. Di situ mobil Tisha jalan pelan-pelan ngelewatin semuanya, sambil mereka tuh nyari-nyari keberadaan mobilnya si Vivi ini parkir di mana. Jadi sejak masuk gerbang tadi, ada beberapa jalan belokan yang sebenarnya jalan utama yang bisa dilewatin mobil Tisha. Nah jalan utama itu tuh nggak gede, tapi cukup untuk ngelihat kalau misalkan mereka tuh ke sebuah tempat di pusat kampung gitu. Mungkin kayak rumah kadesnya atau apapun itulah. Dan bener, mereka sampai kayak di bundaran gitu. Tapi di tengah-tengahnya ini tuh pohon kecapi besar. Nah karena ngerasa tempat itu tuh paling ideal buat parkir, Tisha sama Lia tuh langsung turun dari mobil dan langsung jalan kayak ke gerombolan warga gitu, yang kebetulan emang lagi pada nongkrong depan rumah. Ada sekitar 5 orang di sana dan semuanya tuh laki-laki. Di situ Lia sama Tisha tuh sadar mereka tuh kayak udah diliatin gitu dari mereka tuh masih di dalam mobil. Ya karena emang datang ke kampung orang malam-malam pakai mobil terus nggak ada permisi sama sekali kan emang agak risih gitu ya. Tapi di situ Tisha sama Lia berusaha positive thinking dulu lah, karena apapun itu posisinya kan mereka emang lagi butuh bantuan. Lia kali ini tuh mulai inisiatif buat ngenalin diri dan minta maaf tuh karena udah datang tanpa ngasih tahu gitu di malam-malam. Nah nggak pakai basa-basi, dia tuh juga langsung ngasih tahu kedatangan mereka tuh untuk apa. Dan ketika mereka sebut nama Vivi, semua bapak-bapak yang mereka ajak ngomong tuh langsung saling tatap-tatapan gitu. Kayak bingung, terus curiga. Ini tuh persis banget responnya kayak waktu mereka tuh nanya soal Vivi sama Daniel Taring, si papanya Vivi ke resepsionis rumah sakit.
Sampai akhirnya ada satu bapak-bapak yang ngerespon Lia, terus bilang kalau emang bener keluarga Vivi tuh punya rumah di kampung ujung itu. Tapi nggak ada tuh satu warga pun yang dari dulu sampai sekarang tuh berani datang ke sana. Terus pas ditanya lagi sama Tisha, kenapa warga-warga pada takut ke sana? Nggak ada yang berani jawab tuh Bi. Semuanya bener-bener diem kayak buang muka gitu. Dan gak lama tiba-tiba bapak-bapak tua yang duduk di paling belakang tuh berdiri. Di situ tuh bapak-bapaknya jenggotnya tuh putih. Pokoknya kelihatan kayak umurnya tuh udah lebih tua daripada yang lain. Sebut aja namanya Pak Dirman ya. Gak pakai basa-basi, Pak Dirman ini tuh ngebentak Tisha sama Lia. Pokoknya tuh kayak nyuruh mereka untuk pergi dari kampung itu sekarang juga. Bahkan dia tuh juga ngancem kalau gak cepet-cepet pergi, nyawa mereka tuh pokoknya bukan jadi tanggung jawab warga kampung. Dan mau gak mau, Tisha sama Lia tuh langsung balik ke mobil. Pokoknya mereka tuh bener-bener kecewa, campur bingung. Dan sambil si Tisha nyalain mesin mobil, Lia ngeliat-liat tuh ke arah spion. Semua warga yang tadi ngumpul di depan rumah tuh kayak udah bubar langsung gitu. Di situ sebenarnya mereka agak lega tuh, tapi ngerasa aneh gitu. Dia malah ngeliat itu tuh kayak kesempatan buat diem-diem cari cara lain pergi ke rumah keluarga Vivi. Tisha di situ bener-bener kayak nggak mau kan, kayak logikanya aja kalau emang mereka bisa cari rumah keluarga Vivi. Tapi bener-bener mobilnya kan nggak bisa diumpetin kan di kampung yang sekecil itu. Pokoknya mereka bener-bener bakal ketahuan. Dan di tengah-tengah mereka lagi debat itu Bi, tiba-tiba kedengeran suara orang teriak kenceng banget. Suaranya tuh kayak kesakitan dan ketakutan gitu. Suaranya tuh laki-laki, suaranya tuh jauh, tapi kedengeran jelas banget. Lia sama Tisha disitu langsung notice kalau itu tuh suara Nabil. Dan gak lama kaca mobil Tisha tuh diketok. Nah ternyata itu tuh Pak Dirman yang tiba-tiba muncul lagi. Di situ raut mukanya tuh udah beda banget dari sebelumnya. Mimik mukanya tuh gak galak sama sekali. Padahal Tisha sama Lia tuh ngira mereka bakal kayak ditegur terus diusir paksa kan. Tapi di situ Pak Dirman tuh malah minta Tisha ngebuka kaca mobilnya. Terus bilang satu kalimat yang ngagetin. Kayak, kalau kalian beneran mau nyari mereka, saya bisa bantu. Nah, mereka yang dimaksud nih siapa? Terus Pak Dirman tuh ngejelasin kalau dia tuh ngelihat Vivi masuk kampung sebelum gelap bareng sama laki-laki yang udah jelas tuh pasti Nabil. Nah, ngelihat perubahan sifatnya si Pak Dirman ini, Lia sama Tisha tuh bengong. Tapi kata-kata Pak Dirman tadi tuh kayak udah ngeyakinin mereka gitu. Apalagi barusan banget tuh mereka ngedenger suara Nabil. Akhirnya Pak Dirman buru-buruin Tisha buat mindahin mobil ke pekarangan belakang rumahnya sebelum warga yang lain tuh keluar atau curiga sama mereka yang masih di sana. Dan singkat cerita, Lia sama Tisha tuh udah mutusin buat percaya sama Pak Dirman. Mereka mindahin mobil ke pekarangan belakang rumahnya. Dan ada satu kejadian yang gue inget banget pas gue diceritain ini, dimana si Tisha sama Lia tuh mau masuk ke rumahnya Pak Dirman. Jadi di dalam rumahnya Pak Dirman ini ada banyak benda-benda klinik di dalam rumahnya. Dan entah karena kepercayaan gaib atau emang sekedar tradisinya aja, Tisha sama Lia ini bener-bener di depan pintu rumah ngeliatin rumahnya banget. Pak Dirman tuh minta Tisha sama Lia buat gak takut apa-apa sama yang mereka lihat di dalam rumah. Pokoknya apapun yang terjadi, satu-satunya tempat aman itu ya di rumahnya Pak Dirman doang. Dan gak lama akhirnya pas Pak Dirman buka pintu, Lia sama Tisha tuh bener-bener langsung shock banget ngelihat apa yang ada di ruangan pertama dari pintu belakang rumah itu. Jadi ruangan itu tuh semacam pawon gitu, ruang yang kebuka di belakang yang biasa buat masak atau kadang juga ada beberapa untuk nyimpen barang bahkan termasuk sumur. Nah di pawon rumahnya Pak Dirman itu ada 2 batu nisan kuburan yang posisinya berjejeran gitu. Dan kuburannya itu tuh bukan kayak kuburan biasa. Jadi di atas kuburan-kuburan itu ada pocongnya, bener-bener di atas gundukan tanahnya. Dan 2 pocong itu tuh kelihatan kotor banget, lusuh banget kain kafannya. Tapi pas diperhatiin lebih lama, Lia yang notice pertama kali kalau kondisi mayat-mayatnya tuh gak busuk atau hancur gitu. Akhirnya Tisha beraniin diri lah buat nanya ke Pak Dirman, "Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah ini?" Nah Pak Dirman tuh jawab dengan suaranya tuh lumayan gemeteran. Dia bilang, ketiga pocong itu adalah istri dan anaknya. Dan ini nih yang paling bikin sedih. Alasan terbesar kenapa ketiga orang yang Pak Dirman sayang itu gak dikubur adalah karena mereka korban tumbal. Anjir. Dan tumbalnya Vivi. Hah? Shit.
Jadi mereka bertiga itu tuh tumbal keluarganya si Vivi. Dan ngedengar itu, Lia sama Tisha tuh bener-bener merinding banget. Dan gak lama, Tisha sama Lia ini nenangin diri di ruang tamunya Pak Dirman. Ini situasinya udah lewat tengah malam, udaranya tuh kayak dingin banget dan lebih kayak nusuk ke tulang gitu. Walaupun udah ngerasa aman, Lia sama Tisha tuh tetap gak bisa berhenti mikir sama ritual pesugihan yang makan tumbal warga kampung ujung itu sendiri. Dan gak lama, Pak Dirman tuh keluar dari kamarnya sambil ngebawa bingkai foto yang nunjukin dia sama istri dan anak-anaknya. Dan Pak Dirman tuh cerita kalau keluarga Vivi tuh emang udah turun-temurun ngelakuin pesugihan demi ngelancarin bisnis sama kekuasaan perusahaan mereka. Tapi yang bikin dilematis adalah lewat kekuasaan dan kekayaan itu, keluarganya si Vivi, terutama bapaknya yang sekarang namanya Daniel Taring itu, justru tuh punya banget jasa buat kampung ujung ini. Pak Dirman ini ngasih gambaran Moebi seberapa berpengaruhnya modal-modal yang dipunya sama keluarganya Vivi. Mulai dari bangunan desa, fasilitas umum, jalan aspal, sampai yang lebih krusial kayak tempat ibadah, sekolah atau yayasan. Itu tuh semuanya dari keluarganya Vivi. Jadi setelah ngasih pengakuan itu, Pak Dirman tuh tiba-tiba jadi lebih serius lagi. Dia mulai ngebahas istri sama anak-anaknya yang ada satu malam tuh didatengin sama Vivi dan Daniel Taring. Ini kejadiannya tuh udah sekitar 5 bulan sebelum kematian mereka. Pas banget waktu Pak Dirman lagi kerja jadi supir truk antar kota gitu Moebi. Jadi dia gak tahu tuh persis gimana detail obrolan istrinya sama si Vivi dan Daniel Taring itu. Pak Dirman cuma diceritain ulang sama mendiang istrinya dan masih banyak gak ngertinya sampai sekarang. Jadi menurut yang dipahamin sama si Pak Dirman, Daniel Taring itu emang secara rutin ngedatengin kampung-kampung buat ngasih bantuan, termasuk kampung ujung itu. Tapi kayak yang kalian tahu, setiap berkah yang didapat itu selalu ada bayarannya. Pokoknya bener-bener selalu ada pengorbanannya. Dan berselang beberapa minggu setelah Daniel Taring ngedatengin itu, mendiang istrinya Pak Dirman sama anaknya tuh mulai sakit-sakitan. Dan anehnya itu, penyakit mereka tuh semuanya sama persis. Padahal kalau dilihat secara usianya, ibu sama anak kan beda jauh ya pasti. Tapi keluhan, terus timeline penyakitnya itu tuh bener-bener sama persis. Dari vertigo berkepanjangan sampai muntah-muntah. Dan keadaannya tuh terus memburuk sampai di titik Pak Dirman tahu kalau istri sama anaknya tuh gak akan ketolong lagi. Dan bener aja tuh, di satu malam, di saat yang bersamaan, mereka tuh kejang-kejang berbusa sampai meninggal di kamar masing-masing. Pokoknya di situ Pak Dirman tuh terpukul banget. Dan dari kematian itu, pertanyaannya, jadi apa benar anak dan istrinya tuh ditumbalin? Dan setelah istrinya dan anaknya meninggal, Pak Dirman tuh masih gak terima. Dia gak bisa kerja lagi jadi supir dan mutusin buat nyari tahu penyebabnya. Karena juga dokter gak ada yang bisa jelasin tuh penyebab penyakit istrinya dan anak-anaknya. Akhirnya dia pergilah ke orang pintar. Dan di situ terkonfirmasi lah kalau pas datang ke rumahnya, Daniel Taring tuh diem-diem nanemin kayak semacam jimat gitu di dalam tanah pawon, yang mana sekarang jadi kuburan istri sama anaknya itu. Si orang pintar ini tuh ngasih semacam kayak arahan gitu ke Pak Dirman buat mindahin mayat anak sama istrinya dari kuburan umum, terus naruh mayat mereka persis di atas posisi jimat yang ditanam. Dan mayatnya tuh gak boleh dikebumikan, benar-benar harus di atas tanah. Jadi makanya kenapa tadi pocong itu tuh di atas tanahnya itu. Awalnya Pak Dirman tuh di situ bingung. Tapi si orang pintarnya tuh bilang, selama praktek pesugihannya keluarga Daniel Taring masih berlanjut, roh semua korban tumbalnya tuh bakal kesiksa kalau dikebumikan jauh dari jimat tumbalnya. Nah itulah yang bikin Pak Dirman tuh naruh pocongnya tuh di atas itu. Dan sampai kapan bakal kayak gitu, nggak ada yang tahu Moebi. Kedatangan si Lia sama Tisha di situ tuh seakan-akan jadi kayak angin seger gitulah buat Pak Dirman buat ngelakuin sesuatu ke keluarganya Vivi sama Daniel Taring. Di sisi lain, si Pak Dirman ini tuh curiga sama warga kampung yang udah bersekongkol sama si Daniel Taring ini. Jadi sekarang makin logis kan kenapa Pak Dirman diem-diem mau bantu Lia sama Tisha. Dan ngedengar cerita itu, si Lia tuh makin takut itu tuh terjadi sama Nabil. Ditambah lagi, sebelum ini kan beberapa kali Vivi tuh datang ke kontrakan mereka kan. Bisa jadi itu tuh upaya juga buat nanemin jimat yang gak tahu di mana posisinya.
Nah keadaan yang makin genting ini tuh ngebuat Tisha, Lia sama Pak Dirman harus mikirin semacam strategi sambil kayak nuker info gitulah. Bahkan Pak Dirman tuh juga kaget dan baru tahu dari Lia kalau ternyata Daniel Taring sekarang tuh lagi koma di rumah sakit. Dan jelas suspek utamanya tuh Vivi, dia soalnya penerusnya kan. Terus tujuan mereka tuh sekarang udah solid banget lah ngeberhentiin praktek pesugihan keluarga Vivi dan Daniel Taring sebelum ada korban selanjutnya yang bisa jadi adalah si Nabil. Oke, berarti sebenarnya perjalanan buat ngelawan si Daniel Taring itu sekarang gak cuma berdua ya, Nat ya? Iya. Udah dibantu sama warga lokal si Pak Dirman itu ya? Betul, karena kan si Pak Dirman juga keluarganya kena kan. Iya. Pantes banget sih Pak Dirman nih pengen bantu keluarganya yang ya udah meninggal ya. Cuman udah meninggal bukan arwahnya tenang, tapi disiksa sampai kapanpun yang kita nggak tahu. Iya. Itu gila banget sih. Jadi kayak nyangkut karena jimatnya itu ya? Iya.